Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Wah, sudah jam-jam krusial ya. Kalau jam-jam krusial biasanya semangatnya udah mulai kurang nih. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau minta bantuannya. Nah, saya di sini ada salam pustakawan. Nah, di mana ketika saya mengatakan salam pustakawan, Bapak dan Ibu mengatakan pustakawan hebat, pustakawan handal, pustakawan jaya, jaya, jaya. Bisa ya Bapak dan Ibu ya? Bisa. Oke, baik. Salam pustakawan. Pustakawan hebat, pustakawan handal, Pustakawan jaya, jaya, jaya. Oke, Bapak dan Ibu udah mulai semangat ya. Nah, oke, bagus sekali. Sekarang Bapak dan Ibu, kita akan memulai pelajaran kita di hari kelima ini. Nah, Bapak dan Ibu, di hari kelima ini, Bapak dan Ibu baru pertama kali bertemu dengan saya. Tentunya saya ingin memperkenalkan diri. Baik, saya akan memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Buah pepaya tiada berduri. Tumbuh bersama bunga soka. Izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu boleh memanggil saya Monica. Oke Bapak dan Ibu, selama pembelajaran layanan prima ini di mata pelatihan layanan perpustakaan, saya ingin berbagi. Saya tidak berusaha untuk menggarami lautan. Saya percaya Bapak dan Ibu memiliki segudang pengalaman yang tentu saja bisa memperkaya pembelajaran kita. Setuju ya Bapak dan Ibu ya? Kita sharing-sharing saja selama mata pelatihan ini. Oke Bapak dan Ibu, saya sudah memperkenalkan diri, waktunya saya juga mengenal Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kita akan memainkan sebuah games. Nah, di games ini Bapak dan Ibu harus berhitung dari nomor urut 1 sampai kelas ini ada 30 orang, jadi 1 sampai 30. Nah, Bapak dan Ibu harus mengingat nomor urut Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, silahkan diingat. Kemudian nanti saya akan membacakan atau menceritakan sebuah kisah. Ketika ada nomor atau angka Bapak dan Ibu sekalian disebutkan, silakan Bapak dan Ibu berdiri dan menyebutkan nama Bapak dan Ibu keras-keras ya. Jadi pastikan 30 orang ini mendengar suara Bapak dan Ibu. Siap? Siap, Ibu. Oke, silakan kita berhitung dari nomor 1. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah sampai 30. Baik. Sudah siap Bapak dan Ibu? Konsentrasi. Pada zaman dahulu kala ada 2 buah hadiah. Oke, terima kasih. Nah, luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, waktunya kita akan masuk ke sesi pembelajaran ini. Bapak dan Ibu memiliki handphone? Udah, Ibu. Bapak dan Ibu, saya mohon izin Bapak dan Ibu silakan barcode, di scan barcode-nya. Kemudian ada pertanyaan di sana. Silakan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan di Mentimeter apa yang Bapak Ibu harapkan dari sesi pembelajaran ini. Nah, saya berikan waktu 5 menit ya Bapak dan Ibu untuk mengisinya. Terima kasih, saya sudah mendapatkan jawabannya Bapak dan Ibu. Luar biasa sekali. Apakah harapan Bapak dan Ibu setelah mengikuti pelatihan ini? Dari Ibu Christine, Dinas Perpustakaan dan Kasipan Kota Medan mengatakan untuk mengetahui unsur layanan prima perpustakaan. Semoga di akhir mata pelatihan ini Ibu Christine mendapatkan apa yang Ibu harapkan ya. Di sini ada Ibu Regita dari Dinas Perpustakaan dan Kasipan Kota Bogor mengetahui penerapan layanan prima yang ideal di perpustakaan. Nah, semoga juga di akhir pelatihan ini Ibu Regita bisa mengetahui bagaimana penerapan layanan prima. Ibu Maharani dari Dinas Perpustakaan dan Kasipan Provinsi Jawa Timur mengatakan harapannya dari Ibu Maharani untuk menjadi pustakawan yang mampu menerapkan pelayanan prima. Oke Bapak dan Ibu, kita rangkum semuanya dan ternyata tujuan pembelajaran ini seirama beriringan dengan apa yang diharapkan Bapak dan Ibu. Peserta dapat memahami pengertian dan fungsi layanan prima untuk menerapkan pelayanan yang sesuai dengan unsur-unsur layanan prima perpustakaan. Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam kerja kelompok. Namun kerja kelompok ini berbeda Bapak dan Ibu, kita akan membagi kelompok dalam sebuah permainan. Saya akan memberikan sebuah sticky notes ke Bapak dan Ibu yang berisi potongan kata-kata. Nah, Bapak dan Ibu harus mencari rekan Bapak dan Ibu yang bisa melengkapi potongan kata-kata itu dan menjadikan satu
waktu 5 menit untuk Bapak dan Ibu menemukan rekan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, silakan menemukan rekan Bapak dan Ibu sekalian untuk diskusi kelompok. Oke, sudah ya Bapak dan Ibu. Baik, silakan Bapak dan Ibu duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah. Kita akan mulai dengan sebuah kasus Bapak dan Ibu. PEW Research Center pada tahun 2016 mengadakan sebuah survei dengan 2.004 participants American teenager usia 16 tahun ke atas. Nah, di hasil penelitian ini mengatakan 33% mereka menyatakan dirinya dan keluarganya itu tidak memiliki dampak apa-apa apabila public library atau perpustakaan umum ditutup. Tidak memiliki dampak. 33% mengatakan dia dan keluarganya ya memang memiliki dampak, tapi hanya minor impact. Sedangkan 32% mengatakan dirinya dan keluarganya berdampak apabila public library di komunitasnya ditutup. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu melihat kasus ini? Silakan. Ya Ibu, Maharani. Layanan perpustakaan yang kurang baik. Oke, baik. Benar sekali. Terima kasih pendapatnya Ibu Rani bahwa pelayanan perpustakaan itu memang menjadi garda terdepan sebuah perpustakaan dimanapun itu berada. Jadi Bapak dan Ibu pastikan perpustakaan Bapak dan Ibu itu memberikan layanan yang maksimal, yang proaktif. Dalam hal ini, proaktif kita bicara tentang kecepatan, keakuratan, kemudahan, kenyamanan, dan keramahan. Nah, Bapak dan Ibu, setelah saya mengemukakan mengenai kasus tersebut, kemudian saya juga mengemukakan bagaimana unsur-unsur layanan perpustakaan. Nah, di sini Bapak dan Ibu ingat ada 5 unsur dan Bapak dan Ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Bapak dan Ibu akan mengupas mengenai apa itu pengertian dari unsur layanannya masing-masing, apa itu fungsinya, kenapa kita harus ada kemudahan, ada kenyamanan, ada keramahan di sana. Setelah mengupas mengenai pengertian, fungsi, kupas juga strateginya. Bagaimana sih mengupayakan kenyamanan untuk pemustaka kita? Nah, di sini Bapak dan Ibu akan saya bagikan kertas. Oke, Bapak dan Ibu bisa membuat mind map. Silakan didiskusikan selama 15 menit ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Jadi setiap Bapak dan Ibu dibagi 5 kelompok. Kelompok pertama unsur kemudahan, kelompok kedua unsur kenyamanan, kelompok ketiga kecepatan, kelompok keempat keakuratan, dan kelompok kelima keramahan. Saya berikan waktu 15 menit untuk mengupas mengenai pengertian, fungsi, dan juga strategi. Oke, baik. Luar biasa sekali. Oke, waktu telah habis, sudah 15 menit. Silahkan kita mulai presentasi kelompoknya. Dimulai dari kelompok ketiga, unsur kemudahan. Silahkan mempresentasikan mind map-nya. Oke, baik sekali. Oke, silahkan. Berikut Baik hasil sekali. diskusi kami. Terima kasih kelompok 3, kita berikan tepuk tangan. Oke, baik Bapak dan Ibu, waktunya diskusi. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Iya, baik sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dijawab. Baik sekali. Terima kasih atas jawabannya. Luar biasa sekali. Penampilan dari kelompok 3 kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sudah 5 kelompok. Kita lihat mind map-nya. Ini waktunya kita menyimpulkan. Nah, Bapak dan Ibu, ada 5 unsur yang sudah kita pelajari. Ada Bapak dan Ibu yang mau menyimpulkan? Oke, baik sekali. Terima kasih atas kesimpulan dari Bapak dan Ibu. Luar biasa. Nah, benar sekali. Bapak dan Ibu telah menyimpulkan bahwa dari 5 unsur tersebut, Bapak dan Ibu sangat dipengaruhi oleh yang pertama, kecepatan dan keakuratan. Itu dipengaruhi oleh sarana pendukung. Yang kedua, kemudahan dipengaruhi oleh sarana informasi. Jadi, mengapa kita di perpustakaan memiliki
komputer, kemudian juga otak, dan yang ketiga keramahan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan keramahan ini? Pembinaan SDM pustakawan. Silakan ikuti diklat-diklat yang disediakan oleh Perpusnas ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk kenyamanan, nah di bagian ini tolong didiskusikan dengan pemangku kebijakan untuk menata ruang, dibuat senyaman mungkin, semaksimal mungkin sehingga membuat peserta, membuat pemustaka menjadi nyaman. Oke, baik Bapak dan Ibu, waktunya kita melakukan evaluasi. Silakan di scan barcode-nya atau masuk ke kahoot.it, enter game PIN-nya 72410. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, baik sekali. Nah, kita mulai Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama. Titik-titik merupakan hasil akhir layanan prima pustakawan. Silakan, apa jawabannya? 59 detik, 58 detik. Oke, baik sekali. Jawabannya adalah kepuasan pemustaka merupakan hasil akhir layanan prima pustakawan. Nah, luar biasa dari semua jawaban Bapak dan Ibu benar semua ya. Kita sudah mengerti semua mengenai pembelajaran layanan prima. Ini waktunya kita melakukan output atau rencana aksi. Setelah kita belajar, kita sharing bersama, kita diskusi bersama apa yang Bapak Ibu ingin lakukan mengenai layanan prima di perpustakaan masing-masing. Saya berikan waktu 10 menit untuk menuliskan di sticky notes yang akan saya berikan. Oke, baik. Oke, silahkan Bapak dan Ibu, waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Silahkan untuk menempelkan di pohon aksi kita di sebelah sana. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Sini banyak sekali aksi-aksi yang luar biasa dari Bapak dan Ibu. Luar biasa. Bapak dan Ibu ingin menerapkan pelayanan prima di perpustakaan Bapak dan Ibu masing-masing untuk berkarya, berdaya di perpustakaan masing-masing. Kemudian juga untuk menjadi pustakawan teladan di perpustakaan masing-masing. Luar biasa. Semoga semua harapan Bapak dan Ibu, aksi-aksi Bapak dan Ibu juga bisa dilanjutkan di perpustakaan Bapak dan Ibu masing-masing. Demikianlah mata pelatihan hari ini. Kita akan membacakan sebuah renungan untuk mengakhiri mata pelatihan ini. Silakan, ada yang mau membacakan? Ya, silakan Ibu Nadia. Untuk memberikan pelayanan yang nyata, Anda harus menambahkan sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang, yaitu ketulusan. Oke, menurut Bapak dan Ibu, apa pengertian atau makna di balik renungan ini? Silakan Ibu. Ketulusan bisa membuat kita menerima segala sesuatu dengan apa adanya. Baik sekali. Apa adanya, pemustaka kita datang ke kita dengan segala kebutuhannya, kita harus menjawab, kita harus berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Terima kasih Bapak dan Ibu telah bersama-sama dengan saya sepanjang mata pelatihan seharian ini. Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya. Luar biasa sekali. Akhir kata, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Salam pustakawan, pustakawan